Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis bahas khusus soal merek oli suspensi depan dan mengapa kok ada yang cepat rembes, ada yang cepat rusak, terus apa maknanya ya? Mungkin ada yang ngomong soal jedak-jeduk juga. Jadi untuk oli suspensi ini ya sebenarnya masih perlu coba-coba, masih perlu eksperimen. Sayangnya ya penulis nggak bisa melakukan sendiri, nggak bisa ganti sendiri. Jadi ya gak iso eksperimen. Sing kurang adalah alat untuk bisa melepas pin itunya ya, pin tengahnya ya. Kalau buka baut saja sih termasuk gampang. Jadi untuk oli suspensi itu yang perlu dicek itu adalah kualitasnya, kekentalannya, terus volumenya. Jadi spesialnya oli suspensi itu keras lunaknya respon dari suspensi bisa diatur dari volume. Kalau lebih banyak itu jadi lebih kita ngomong keras ya enggak, karena keras itu tergantung dari kekentalan kan ya. Pokoknya ya responnya kali ya, awal respon dan timing mungkin hubungannya ya, hubungannya dengan timing ya. Silahkan kalau ada yang nggak setuju untuk koreksi. Jadi volume itu menurut penulis hubungannya dengan timing, kapan suspensi itu mulai nyentak. Yang istimewa dari suspensi depan itu adalah karena kayaknya suspensi depan semua motor matic itu sama ya konstruksinya ya, jarang ada yang beda rasanya, sehingga bahkan dari sealnya pun sering bisa tuker-tuker, jadi bisa saling dituker. Per juga bisa saling tuker. Karena ya contohnya lah, misalnya NMAX bisa ganti tuker dengan punya PCX. Jadi minim dari diameternya sama, walau mungkin ada yang misalnya panjangnya nggak sama dari Oppo ke Oppo ya, bolali lah. Bahkan antar Matic dan Matic dan PP ya, antara MX King dengan NMAX itu ada kompatibilitas juga, jadi bisa tuker juga kalau nggak salah ya. Jadi yang namanya suspensi depan itu seringnya sama ya dalamannya. Oleh karena itu kekentalannya yang dari suspensi ini biasanya sudah cocok menggunakan oli pabrikan rekomendasi. Biasanya kalau oli rekomendasi itu empuk ya modelnya ya, kayaknya empuk. Kalau diganti yang lebih kental akan lebih lebih keras. Lebih keras ini juga relatif ya, tergantung dari berapa cepat motornya. Karena terlalu kental juga ya, jadinya misalnya ada perubahan permukaan jalan, nyentaknya lebih kuat. Yang namanya oli juga dipengaruhi oleh suhu sekitar. Jadi misal siang gini reaksinya lebih loss daripada ketika dipakai pada malam hari. Kalau bicara soal nyaman,
aduh, ukuran nyaman tiap orang itu masalahnya beda-beda ya. Jadi ada yang kecepatannya rendah, butuhnya yang empuk, ada yang kecepatannya tinggi, butuhnya yang lebih keras ya. Karena kalau misalnya penulis gini siang-siang kan olinya jadi terasa lebih encer. Dipakai kencang agak liar ini suspensi depan. Jadi kondisi siang-siang kayak gini butuhnya yang lebih kental. Tapi ada juga yang pakainya ketika sore, ketika malam, ketika pagi ya, ketika cuaca masih dingin. Kalau pakai yang kental dia bisa aja terlalu keras. Untuk merek sendiri yang penulis sudah coba ya merek SGP, Yamaha Loop, AHM, sama Global Petro Amerika, sama apa jenenge terakhir Jumbo. Kalau untuk bengkel pinggir jalan merek yang banyak disediakan itu ya Global Petro Amerika atau Jumbo. Dibanding keduanya Jumbo ya yang penulis lebih rekomendasikan. Jadi Jumbo paling enggak wis hampir ya wis samalah wis penulis anggap setara dengan Yamaha Loop atau SGP Suzuki Genuine produk part ya. Untuk merek-merek lain ya sayangnya penulis nggak bisa eksperimen karena ya kayak iso ganti dewe ya, juga ya umur oli suspensi depan itu termasuk agak lama. Anggap aja 2 tahun lah, paling cepat ya setahun lah. Jadi untuk review itu agak sulit karena untuk suspensi yang penting itu adalah masa pakai ya, masa pakai olinya. Untuk oli yang bagus ya sebenarnya bahan oli itu juga penting. Sayangnya ya penulis lupa ya, harusnya oli suspensi ganti itu penulis bawa untuk diuji panggang oli untuk dilihat mana sih yang cepat rusak. Ya maaf lah lupa. Tapi yang jelas merek Global Petro Amerika jelek. Ya kita bisa lihat dari oli mesinnya saja lah. Karena bahannya oli suspensi depan mestinya sama dengan oli mesin. Jadi kalau produk oli mesinnya suatu produk itu satu merek itu jelek, oli suspensinya biasanya ya jelek. Nah, yang berkualitas sendiri, yang awet sendiri itu adalah oli sintetik, oli PAO gitu ya. Dan sepertinya ada ya oli dengan bahan PAO untuk oli suspensi depan. Ya sayangnya ya sekarang masalahnya sintetik itu sudah enggak berarti olinya bahan PAO ya. Itu yang bikin sulit. Tapi kalau pingin PAO murni ya ada lah. Mungkin kita cuma perlu tambahkan minyak silikon sebagai anti buihnya. Perlu tambah apa lagi? Kalau oli PAO kita bisa cari oli kompresor. Selain PAG ada juga PAO ya. Misalnya merek apa? Lemco T ya. Lemco PAO. Itu kan ada ISO VG berapa ya? ISO VG 60, 80. Itu setara SAE 10 kalau nggak salah. Ya bisa dilihat tabel konversinya lah antara VG dengan ISO ya. Oh ya, SAE sorry. Dengan ISO dengan SAE. Itu kalau ingin cari PAO murni, olinya kompresor. Ingat ya, oli kompresor ada yang PAO, ada yang PAG. Kalau PAG itu bahannya beda lagi. Kalau pingin yang lebih tahan kocokan yang PAO.
Kalau olinya sepeda balap itu penulis nggak ngerti. Rasanya ada yang PAO, tapi ya kayaknya ada juga yang pakai oli grup 2 grup 3 disebut sebagai sintetik. Ya memang karena sudah ada zamannya orang bohong ya. Terus yang berikutnya adalah rusaknya seal, rembes seal ya, bocor macam-macam. Kalau menurut penulis, rusaknya seal itu karena satu, bahan sealnya, dua, olinya. Jadi yang namanya seal itu perlu ada kompatibilitas 100% antara seal dengan olinya. Walau mungkin dari bahan juga mempengaruhi, tapi menurut penulis yang paling penting adalah dari olinya. Jadi ya memang seal yang bagus itu harus ya. Jadi kita harus cari seal yang bagus bahannya. Tapi rasanya yang berperan sangat utama itu adalah dari bahan olinya. Bahan oli bisa bikin seal kisut. Nah kalau sudah kisut ya bisa mulai rembes. Selain dari sifat dasar bahan olinya, juga karena kalau olinya itu kualitasnya buruk. Kalau kualitasnya buruk kan cepat jadi rusak. Nah kalau oli sudah jadi rusak, itu bakal cepat sekali merusak seal. Memang ada kasus seperti yang terjadi akhir-akhir ini di motor Honda ya. Suspensi masih baru sudah rembes. Kalau nggak salah ada yang di Suzuki juga. Nah itu rasanya vendor Suzuki-nya, vendor AHM-nya supply bahan oli yang kualitasnya kurang bagus. Bisa jadi juga ini terjadi di Yamaha. Karena kalau suspensi rasanya kok sama ya, mau dari pabrikan Honda, Yamaha, entah itu bahan oli ataupun dari seal-nya sendiri, rasanya kok sama ya. Jadi kalau yang Honda kena ya bukan mustahil yang Yamaha juga kena. Walau mungkin untuk khusus olinya yang AHM bisa jadi yang paling buruk gitu. Kalau bukan motor baru, rusaknya karena biasanya olinya sudah rusak. Sebenarnya oli rusak ini sudah bisa diketahui sejak awal. Jadi kalau suspensi itu gerakannya liar di jalan yang enggak begitu mulus, nah itu pertanda bahwa suspensinya sudah harus diganti. Oli suspensinya sudah harus diganti, karena itu ciri oli suspensinya rusak. Ya contoh lah, ini motor penulis bisa lihat jalan jalan rayanya enggak. Nah kondisi jalan yang seperti ini kurang begitu mulus. Ini suspensi anteng ya, nggak sampai gelodak-gelodak, cedak-ceduk. Itu ciri suspensi yang bagus. Ciri suspensi yang oli suspensinya sudah bagus. Ini juga sebenarnya bisa diterapkan juga di mobil ya. Mungkin ada yang mobilnya sudah umurnya lebih dari 20.000 km, lewat jalan kayak gini jadi bunyi cedak-ceduk gitu ya. Nah itu adalah karena oli suspensinya sudah buruk, sudah waktunya diganti. Cuma kalau mobil nggak bisa ganti oli suspensi gampang ya, harus dibongkar. Mungkin ada beberapa spesialis ya, tapi jarang lah kalau mobil itu. Orang biasanya bocor ya baru diganti. Kalau misalnya nggak bocor ya biarkan. Jadi muni jedak-jeduk ketok sing ditangani biasanya diganjel karet ban bunder gitu ya,
kecil gitu di bagian apa atasnya lah, anak-anak plat nomor lugur. Nah ini ya resikonya kalau suspensi nggak bagus lewat jalan kayak gini, bodi bisa getar, kocak, yang bisa membuat plat nomor itu cepet jatuh. Jadi ya di jalan sini ini banyak motor yang plat nomor hilang. Kalau mobil nggak begitu, karena biasanya mobil itu kan wis berat sekali, jadi lebih sulit lah jalan sampai bikin bodi mobil itu goncang. Cuma mungkin dari suspensinya jadi bunyi jedak jeduk gitu. Jadi untuk cepet rembes, cepet bocornya itu selain dari bahan sealnya sendiri, terutama dari anunya ya, olinya ya. Olinya bahan dasarnya harus bagus, terus awet. Kalau nggak awet ya merusak. Oh ya, tadi penulis nyebut bahan PAU. Untuk kompatibilitas terhadap seal, bahan PAU nya tidak bisa 100% ya, harus dicampuri yang grup 5 ester, entah mungkin bisa pakai minyak goreng juga. Ya wes lah, itu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.